Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Bimo Alika di channel yang masih tetap sama dan takkan pernah berubah. Kali ini gua bakal nge-review motor gua sendiri CBR 150 K45A lokal. Motornya ada di belakang gua dan yuk mari sama-sama kita review. Ya, inilah tampak dari motor gua CBR 150R K45A lokal. Dari sini udah kelihatan banget ya, ada yang kelihatan banget lah, ada yang beda. Dan mungkin gua akan review dari bagian depan. Dari bagian depan dulu mungkin ya, gue sebutin satu persatu, lanjut ke bagian bawah dan belakang. Mungkin belum banyak juga yang gue ganti, cuma baru sedikit aja yang perlu aja baru gue ganti. Dari depan bagian atas di sini bisa kita lihat visor udah gue ganti pakai merek aftermarket, dan ini visor jenong. Namun jenong ini beda, kan ada tuh jenong yang langsung rata ya, sisi kanan ke sisi kiri itu rata, dia ngelengkung. Ini enggak, jadi ngelengkungnya itu agak sedikit agresif. Jenongnya itu cuma bagian sini dan sininya datar, dan itu gue suka banget. Ini gue beli di toko online, harganya kisaran 150.000 sampai 200.000-an tergantung tokonya. Ini warnanya hitam, cuma nggak hitam pekat banget karena speedo masih kelihatan. Dan bagian lanjut ke spion udah gue ganti pakai merek Nemo. Dan ini yang tulangannya atau batangannya kecil dan pendek, ini nggak panjang, jadi bentuknya kayak gini. Gue suka banget, nggak terlalu panjang. Tapi minusnya itu kalau di gang sempit ya, kalau di gang sempit ini ngelupuknya itu cuma ke bawah, jadi nggak bisa kayak orinya kan. Kalau ditekuk bisa dia berapa derajat gitu, bisa muter lah. Jadi posisinya enggak sini, jadi bisa ke atas ini. Ini kan kalau ditekuk cuma bisa ke bawah, jadi gang-gang sempit ya, mentok lah di sini. Dan ini ada gurat-guratan karbon, cuma ini bukan karbon, cuma cetakan aja. Ini gue beli sama juga di toko online, kisaran harga 100 sampai 150 ribuan. Dan pindah ke bawah sedikit, di sini gue udah ganti lampu sen. Lampu sennya ini sama mereknya aftermarket, gue beli dengan harga 185 ribuan di toko online juga. Gue seneng bentuknya itu karena dia kecil, masuk ke dalam, dan ya bisa dilihat lah, jadi seakan-akan fairingnya itu enggak ada lampu sen ya, padahal ada. Cuma minusnya saat malam mungkin dan saat siang dia agak sedikit kurang kelihatan, tapi masih kelihatan. Ini gue bentuknya suka banget, dia kecil masuk ke dalam gitu. Lanjut ke bagian belakang. Gak banyak juga yang gue ganti. Di sini sama lampu sen sudah gue ganti pakai merek LED. Yang depan tadi juga LED. Ini gue beli seharga 55.000 di toko fisik ya. Karena di toko online cukup mahal harganya, antara kisaran 100 sampai 120 lah. Dan ini gue dapetin murah di toko fisik, cuma seharga 55.000. Dan ini kecil, ini nampak belakang kayak gini. Nah, nampak belakang dia mantep banget ya, setara atau sejajar lah sama dudukan plat nomor. Jadi kan ada tuh bentuknya macam-macam, yang bulat lah, oval lah. Gua nggak suka karena gua lebih sejajarin ini sama dudukan plat nomor.
jadi kelihatan lebih agresif. Dan lanjut ke bawah sedikit, di sini knalpot udah gue ganti pakai merek Proliner. Ini gue beli sama di toko online, harganya itu 889.000, hampir 900.000, dan sekarang harganya udah turun kisaran 700 ribuan. Ini ori, bukan yang KW. Sudah dapat DB killer juga, warnanya hitam. Nah, kalau bedain yang ori sama yang KW itu di sininya ya. Jadi setahu gua kalau yang ori itu ini kan ada kayak sedikit step ya. Ada kayak sedikit step kayak buat nempelin gitu, dia ngerekatin si emblemnya ini. Kalau yang ori itu dia jarak ini sama yang ini sama, jadi lurus. Kalau yang KW ya ada di atas sedikit lah. Dan kalau yang KW juga nggak ada bacaan Proliner yang di sini. Ini bisa kalian lihat ada bacaan kayak gurat-guratan gitu, Proliner ya bacaannya. Nah, cuma minusnya ini setelah gua pakai selama kurang lebih 3 bulan lebih lah. Nah, di sini mungkin entah perawatannya atau gimana, tapi ini kalaupun habis belok-belokan gua langsung cuci, karena yang gua takutin itu adalah karatan. Ini dia kayak bercak-bercak, bisa kelihatan dari sini kayak bercak-bercak nih. Gua kurang tahu juga sebabnya kenapa. Kalau gue simpulin sih ya, menurut gue ya mungkin pas lagi panas-panasnya gue lewatin jalan becek, terus kena percikan beceknya nempel ke knalpot, ya jadinya kayak gini. Nggak langsung gue lap ya kan, atau gimana. Dan di sini juga agak sedikit ngeblu ya, ngeblu moon gitu, ngeblu. Tapi kalau di amplas mungkin hilang inilah. Dan minusnya lagi di sini nih. Ini buat sensor knalpot mungkin atau apa, gua nggak tahu. Jadi kan di bawah orinya juga ada. Nah, buat nempel ke sini nih. Jadi di sini ada kabel nempel di sini sama di sini knalpotnya. Dan ini copot, tapi nggak ngaruh sih, nggak apa-apa, nggak ada masalah apa-apa. Yang penting mungkin sensor depannya ini aja nih. Nah, yang ini nih. Ini itu aja, selebihnya aman, nggak ada apa-apa. Dan ini knalpot teriak banget kalau dibeset ya, dia bunyi buat nyaring banget, cuma ngebasnya agak kurang. Mungkin itu aja. Dan ya itu aja ya dari bagian yang udah gue sebutin tadi. Dan ini mungkin yang paling agak nguras kantong nih. Nah, ini nih. Nah, gue udah ganti pakai ring 17, ban kecil. Oke, jari-jari belakang juga sama lah, masa ya belakang enggak gue ganti sih. Nah, oke, gue jelasin ya spesifikasinya kayak apa. Dari pertama nih, dari disnya nih. Disnya ini bawaan ori ya. Jadi gua nggak pakai yang variasi, karena yang variasi cuma ada merek TDR dan itu warnanya juga sama kayak gini. Gue pengennya yang berwarna, tapi itu nggak ada di toko online, nggak ada, toko fisik juga nggak ada. Gue nyari udah kesana kesini nggak ada, susah ya kalau buat di depannya. Dan tromolnya ini gue pakai milik PND, karena setahu gue PND itu setara tromol ori lah. Dia lebih kuat ya, lebih tahan lama mungkin ya, karena harganya juga ini gue beli di harga 785.000. Kalau yang merek-merek lain di bawahnya juga ada kok yang harga 500, paling murah juga ada harga 300, dan itu merek-merek lainnya bukan PND. Dan untuk minusnya ini ya, ini speedonya nggak bisa kepasang. Kalaupun mau kepasang ini mungkin harus dibubut sedikit biar cangklongannya speedo itu bisa masuk di sini.
karena ini lebih gede daripada ukuran diameter dalam dari sensor speedometernya tersebut. Dan bos-bosannya ini gue pakai bos-bosan ori di dalamnya nih, di dalam sini bos-bosan bawaan, nggak ada masalah. Dan di sini gue cuma nambah bos-bosan kecil, ini potongan ya, potongan kecil gue bikin sendiri dari bengkel. Dan sensor speedonya itu gue cabut langsung dari dalam. Nyabutnya itu di dalam susah banget, dia nyelip-nyelip gitu ya di antara sela-sela kabel di dalam tuh. Tadinya mau gue selipin di dalam, cuman karena ngeri takut kena air saat gue cuci, jadi ya mau nggak mau gue cabut. Cuma gue belum tahu resikonya gimana gue kalau cabut sensor speedonya itu. Dan jari-jarinya ini gue pakai merek TDR karena kebanyakan juga pakai ini, dia lebih tebal, lebih kuat. Nah, gue beli seharga 110.000 depan belakang. Dan velgnya ini atau ringnya ini gue pakai merek nih DFT Thailand 2 tone gold sama silver. Dan silvernya ini agak sedikit kayak apa ya, kasar-kasar gitu deh, bukan glossy ya. Dan gua tambahin sedikit ini nih karet pentil, harganya cuma 10.000. Dan ini gue beli semua itu di toko fisik kecuali tomol itu di toko online. Pindah ke belakang juga sama, tomolnya pakai VND karena depan belakang. Jari-jarinya juga sama, ringnya juga sama, nggak ada yang beda. Cuma yang membedakan itu di dis belakangnya ini, disc brake-nya yang belakang ini. Nah yang kayak gini nih yang gue mau, cuma untuk depannya nggak ada. Dan ini gue beli seharga 75.000. Gue suka banget nih, ada kayak biru, ada merahnya, sini kuning. Kalau depan ada yang kayak gini juga ya nggak masalah sih. Dan bos-bosannya itu nyarinya susah ya untuk bagian belakang. Dia bisa juga pakai punya CB 150R, cuma kurang panjang sedikit lah, berapa mili ya, 3 mili mungkin. Tapi bisa aja sih diakalin pakai ring-ringan plat gitu yang bundar, dan sesuaiin juga ya sama asnya. Karena kalau nggak sesuai sama as, mungkin ringnya itu akan ya dia nakal lah, goyang-goyang kemana gitu kan, nggak ngepas sama asnya, nanti bahaya, bisa ngerusak si tomolnya ini. Dan untuk bannya gue pakai ban merek Comet, mana ya bacaannya ya, pokoknya itulah merek Comet. Ukurannya di sini, aduh susah ya, ukurannya 60/80 ring 17, kelihatan enggak? Nah tuh kelihatan lah ya. Ini ukuran bannya itu bisa dibilang 215. Dan ini dia pakai ban dalam. Ini gue beli seharga 300.000 depan belakang. Depan sama belakang sama, gue samain semua lah. Oke, mungkin segini aja. Oke ya, mungkin segini aja review motor CBR 150R K45A lokal punya gua. Nggak banyak juga yang gua rubah dan gua ganti, cuma segitu-gitu aja. Tadinya sih niat gua mau ganti ban yang di velg bawaannya tuh. Cuma ya gua lebih tergiur sama velg ini, makanya gua mutusin buat ngerakit velg ini. Dan habisnya ya lumayan lah, bisa ditotalin sendiri. Tadi harga-harganya udah gue sebutin. Kalaupun ada yang kelewat, gue minta maaf, karena maklum lah, manusia ada lebihnya juga ada kurangnya juga ya. Mungkin segini aja dari gue. Jangan lupa like dan subscribe, dan ikuti terus video-video selanjutnya dari channel terbaru gue ini, Bimo Motovlog. Dan jangan lupa komen
dan like di bawah. Atau yang mau tanya-tanya mungkin langsung aja di kolom komentar ya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.